kopi warna mantap. Mau mengajak saudara, semua bapak mama di kampung, ketika saya bilang maringina dibalas maringina, maringina, maringina. Satu kali lagi maringina, maringina. Terima kasih, selamat siang. Yang saya hormati orang tua saya, Terus Sapi Kebeduk, atau sering di sekolah kami bilang Bapak Bu Bintang. Beliau ini tokoh masyarakat Sumba itu yang selalu sekolah menggaungkan, dan juga beliau sekaligus menjadi tokoh panutan sekolah Wano hingga sekolah Wano sejauh ini sebagai tokoh motivasi sekolah Wano. Terima kasih banyak Bapak, sekolah Wano sampai sejauh ini. Yang saya hormati orang tua saya dari KPH Kabupaten Sumba Barat Daya, juga orang tua saya yang selalu juga memotivasi sekolah Wano di luar dinas, tetapi juga selain mengabdi menjaga hutan dan lingkungan, sekolah Wano menjadi bagian dari konsep-konsep inovasi baru, bagaimana mengangkat kebudayaan yang sudah hilang bagi permukaan, bagaimana untuk menjaga lingkungan dari kebudayaan masyarakat kita Sumba. Yang saya hormati juga Dikelibuti, terima kasih banyak kalau Pak Desa. Pak Desa bilang konsepnya yang kami suka dari sekolah Wano. Terima kasih, saya bilang itu dari bapak saya, orang tua saya, Bapak Bu Bintang, banyak menjadi kami belajar dan kami tularkan kembali kepada masyarakat. Ibu PKK atas pimpinan Ibu Mama Desa, Mori Wano, keluarga besar kampung Wano Kalimbutilu, masyarakat secara umumnya, dan singkatnya Bapak Ibu Ina Ama Angua Mori Wano Maringina. Sedikit saya bercerita tentang sekolah Wano. Kalau tadi sering banyak disinggung, ini untuk yang pertama kalinya sekolah Wano dari Sumba Barat masuk di Sumba Barat Daya, tepatnya perdana di Desa Kalimbutilu, dan kami ingin membangun Kalimbutilu dan sekitarnya ke depan. Sekolah Wano ini sebenarnya dulu inspirasi saya bagaimana kita ini hutan ini udah rusak ini. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kembali pada diri kita semua. Saya berpikir bahwa saya pernah dulu tugas saya kalau diperintahkan pimpinan saya, Pak Isto ini tolong dulu patroli ke Wanokasa ini, keluarga di sana, begitu. Saya susah ini, kalau larang-larang keluarga susah. Baik di Loli juga, karena mama saya dari Loli, saya susah juga. Saya berpikir bagaimana ini cara-cara ini. Nah, akhirnya timbullah secara tidak langsung bahwa sepertinya saya harus membentuk satu komunitas masyarakat adat yang peduli. Jadi waktu itu sekolah Wano itu dia berbasis seni, sastra, budaya, dan lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan dengan pola kebudayaan. Ketika saya mau merangkul orang-orang di kampung, saya bercerita tentang kebudayaan mereka, bagaimana mereka melindungi lingkungan, mata air, dan sekitarnya, ternyata bangga. Akhirnya mereka setuju. Penyelamatan mata air yang di Loli satu kali tahun 2022, dan sekarang tahun 2025 kita di Kalimbutilu. Ternyata baik. Berarti mungkin saya berpikir begini, melindungi lingkungan sudah waktunya kita, terutama di dinas, kita harus berkolaborasi dengan kebudayaan. Kita bukan berarti mohon izin kalau ada ritual sedikit yang kita lakukan tadi, mohon maaf, bukan berarti kita kembali ke belakang, tetapi bagaimana kita mengangkat kembali kearifan lokal ini yang artinya tidak tertulis tapi ditaati. Kita lebih takut begitu. Semoga
peristiwa hari ini Desa Kelimbu Tilu bercerita kepada banyak orang. Nanti ada match apa namanya. Biasa saya orang Tanah Riau dulu tuh kalau tinggal di Loli di kota, kadang-kadang saya keluarga kalau datang dari Tanah Riau, ulawai mau di Atawano, Tawanana, orang kampungan dia bilang. Tetapi sekolah Wano kenapa memakai kata Wano? Kita kampung, nama tempat, satu kedudukan yang bermartabat, bukan kampungan. Jadi kampung bukan kampungan, tapi kampung yang bermartabat. Saya jadi ingat waktu di Wokero, orang tua saya sebagai tokoh panutan Bapak Bu Bintang mengatakan begini. Sampai sekarang saya simpan. Beliau mengatakan begini, seorang tokoh, ini buat anak-anak muda di Kelimbu Tilu, sebarkan ini. Seorang tokoh yang sejati, yang sesungguhnya bukanlah ia yang kemarin Ateba asoka mane, Ateba mandopa danyaki, atau ngengewawi pateruna danyaki. Tetapi seorang tokoh yang sesungguhnya adalah apa yang hari ini ia katakan dan ia lakukan baik buat banyak orang. Kalau masalah soka mane, teba mandopa, tawewawi boleh, itu peristiwa 100 tahun yang lalu. Sekolah Wano simpan itu. Dan hari ini kita tunjukkan kepada semua besok di YouTube, di belajar sama kita. Kita rubah ini cara berpikir. Kita orang kaya. Mudah-mudahan dari diskusi-diskusi Bapak Desa bilang, Aji Isto, Sekolah Wano ini sampai acara saya besok. Kok saya bilang, saya dekati orang tua saya, Bapak Bu Bintang, ada satu kemarin saya terharu waktu pulang tuh saya sempat menetes dengan air mata. Saya bilang, sepung Bapak jauh-jauh atas segala perhatiannya sehingga hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk kedepannya kita bersinergi antara pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas yang berkompeten, pemerintah kecamatan, desa, dan yang paling membanggakan, Sekolah Wano hari ini mengumpul kita di luar jangkauan kita sebagai pemerintah. Mungkin ada yang melihat sebuah peluang kembali melihat sejarah, arti sebuah nama dari Kelimbu Tilu itu sendiri, mengingatkan khususnya bagi generasi penerus ke depan bahwa arti sebuah nama sebagai simbol nama Desa Kelimbu Tilu yaitu mata air hari ini, mengingatkan, dan ini menjadi cerita ke depan bagi bapak-bapak, tokoh masyarakat Desa Kelimbu, menjadi kenangan bagi kita yang muda-muda saat ini, juga menjadi kenangan terindah. Titipan pemerintah kecamatan bahwa setelah kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, marilah yang melihat celah demi kemajuan hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, masyarakat bersama pemerintah desa menyampaikan juga kepada pemerintah kecamatan, sehingga nanti kita berkolaborasi maksudnya. Jadi ini tidak semata-mata hanya pemerintah atau masyarakat, tetapi juga ada intervensi dari luar ke depan ini. Kalau kita mau membangun, mengumpulkan beberapa orang yang punya pemikiran-pemikiran yang bagus, saya kira menata desa ke depan, membangun desa ke depan adalah ada di tangan kita bersama. Atau konflik untuk ke depan. Salah satu sumber konflik ke depan itu adalah air, bukan makanan. Kita semua perlu air. Kita kalau tidak minum air, mungkin 3-4 hari meninggal. Tidak makan bisa bertahan 3-4 minggu. Tapi ketika kita tidak minum air 3-4 hari, kita pasti akan meninggal. Karena tubuh kita 65-70% itu terdiri dari air. Jadi kalau mau bilang di mana ada air, itu ada kehidupan. Di mana tidak ada air, tidak ada kehidupan. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan sumber air yang ada. Atau ada orang yang bisa hidup tanpa air? Fungsi air untuk tubuh kita belum bisa tergantikan oleh yang lain. Untuk membangun
untuk melindungi sumber air yang ada. Saya harap tadi yang kita sudah lakukan untuk penanaman pohon secara simbolis bisa terus berlanjut dan tidak hanya untuk daerah sekitar hutan adat tadi. Karena sumber air membutuhkan area tanpa vegetasi atau gundul, air hujan yang turun akan mengalir los sampai ke laut. Tidak akan ada yang masuk ke dalam tanah yang tadinya jadi sumber air untuk mata-mata air kita. Kenapa kita perlu menjaga, melindungi sumber air yang ada? Sebenarnya karena itu sekali lagi inisiatif untuk menjaga, melindungi sumber air yang ada, termasuk dengan kearifan lokal kita. Secara adat kita mempertahankan, kita membuat menjadi area terlarang untuk melindungi sumber air kita. Itu satu langkah yang bagus. Dan kita sementara kampanye sebenarnya untuk melindungi sumber-sumber air yang ada di Sumba Barat Daya. Ya bersyukur di area kita di sini kita masih punya sumber-sumber air yang ada, dan itu kewajiban kita semua untuk menjaga dan melindungi. Kita tidak bisa berharap orang lain menjaga sumber air kita di sini. Kita tadi saya agak ini dengan sambutan dari tuan rumah. Mari kita bangun desa ya, atau desa bisa tanam tanaman buah untuk tetap memberikan hasil secara ekonomi kepada kita. Kalau di area terlarang dari kita semua menanam tanaman beringin atau tanaman-tanaman yang spesifik untuk spesifik tanaman asli, tanaman asli Sumba, itu satu hal yang baik. Nanti di luar area 1 hektar tadi boleh ditanam tanaman yang asli daerah dan tanaman buah. Pokok yang difasilitasi melalui perhutanan sosial itu secara legal. Salah satu tanaman wajib yang mereka harus tanam itu pinang. Setiap anggota wajib tanam pinang. Yaitu karena kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang kedua, secara ekonomi nilainya tinggi. Kita tambahkan anakannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa tertular ke tempat lain. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk desa-desa yang lain, supaya juga terbangun inisiatif untuk menjaga dan melindungi sumber air yang ada. Mimpi ke depannya bisa menjadi satu objek wisata, bisa terwujud. Saya kira tidak ada yang mustahil. Alamnya bagus, mendukung, dengan catatan kita pertahankan kondisi yang seperti ini. Jangan 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita datang, yang ini penuh dengan vegetasi, datang lagi sudah tidak ada vegetasi, sudah tidak ada pohonnya. Kalau bisa 3-5 tahun ke depan, yang sekarang sudah ada makin banyak jumlahnya. Jadi tidak harus pohon, Bapak Mama bisa kembangkan tanaman buah. Kita punya kedimbil, punya apa tadi, manera. Punya lapale. Silakan lawan, dan kita yang di sini terus berkoordinasi ya. Saya harap sekali tidak putus komunikasi. Bapak Mama mau melakukan apa, bisa berkoordinasi dengan kami, bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk kita sama-sama wujudkan itu. Terutama yang fokusnya untuk melindungi sumber air yang ada. Ingat tadi saya bilang, air tidak bisa. Semoga nanti ketika kita datang lagi ada perubahan yang signifikan. Minta maaf, perubahan yang saya maksud, area yang tadi kita tutup jadi terlarang bukannya menjadi terbuka, tapi akan menjadi lebih rapat dengan tanaman, termasuk daerah yang di luar yang tadi dikeramatkan. Bisa ya? Baik, sekali lagi terima kasih. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jika ada yang berikan kepada kami. Shalom. Selamat siang untuk kita sekalian yang kami hormati. Bapak Umbu Bintang selaku pemerhati untuk kegiatan daripada Yayasan Sekolah Mano. Sungguh-sungguh kami banggakan karena beliau ini misinya sudah harus istirahat,
tetapi keinginan untuk membangun Sumba ini masih menjadi inspirasi, sehingga kalau dijuluki tokoh inspirator, pantas, luar biasa. Yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasih, saya berdiri tidak berarti mewakili Bupati, memang ada undangan, tetapi karena beliau berada di luar Sumba, masih berada di Jakarta bersama Pak Wakil, dan kami hadir sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi tidak berarti bahwa tidak berbicara tentang Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya kita memiliki pemimpin yang baru kemarin selesai kita pilih, dan visi misi kita dengar bahwa ada satu slogan yang disampaikan bahwa membangun desa, menata kota. Membangun desa, menata kota, salah satu ya hari ini kita lakukan. Bahkan di dalam visi misi, salah satu misi dari ketujuh misi itu ada misi keenam, melestarikan lingkungan hidup. Karena itu atas nama pemerintah dan pribadi saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan yang sudah ikut berpartisipasi mendukung program yang ada untuk melestarikan lingkungan hidup. Kenapa saya lebih awal mengatakan terima kasih? Karena undangan daripada yayasan hari ini kita boleh bersama berada di tempat ini. Tentu ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita semua. Karena kenapa? Berbicara tentang melestarikan lingkungan hidup ini, hampir tidak semua orang berpikir ke sana. Bahkan ada yang berusaha menyusahkan. Tadi disampaikan bahwa sepanjang ini kita masih belum mekar. Hutan ini sungguh-sungguh dipelihara, dijaga. Bahkan yang saya tahu kalau di Yanila itu ada keluarga melakukan penyembahan di hutan itu. Tetapi saya tidak tahu di akhir-akhir ini penanaman pohon yang berada di sekitar mata air. Melestarikan mata air adalah hal yang luar biasa, dan itu memang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat ciptaan. Sehingga kita tidak hanya hadir untuk menikmati, tetapi kita sekaligus memelihara. Berarti kita harus menanam, menjaga, lestarikan itu, mata air. Barangkali sebelum terlambat, Bapak Mama di Desa Kalimputilu, Pak khususnya sebagai orang tua kita ini mengakui. Saya sungguh yakin dan percaya karena kita masih bergabung itu selalu dibilang WCW itu menjadi contoh. Karena kenapa? Kerajinannya, rajin sekali untuk kerja. Di mana-mana dia ada pasti rajin. Tetapi jangan sampai itu netia karena natiane na Taman Mas sumba tengan rajin. Na na lewa sumba timur rajin. Maka itu yang neting enggak terapa rajin mana. Sudah terlanjur dijadikan contoh di mana-mana di Sumba umumnya. Tetapi jangan sampai atas dari visi misi Bupati, ekonomi kerakyatan menjadi yang prioritas. Jadi itu kita dituntut untuk harus memiliki ketahanan pangan. Itu juga program pusat mendukung ketahanan pangan. Itu pendidikan itu menjadi utama. Tadi disebut bahwa di sini akan melangsungkan sekolah wano. Saya kira luar biasa untuk mendidik putra putri daerah khususnya di Desa Kalimputilu untuk hal-hal yang sungguh-sungguh positif. Edukasi menjadi hal yang penting untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Yang telah menghadirkan kita, tuan rumah di tempat ini, Bapak Desa bersama seluruh masyarakat Desa
ke Limbutilu. Saya Sumber Daya tapi tinggal yang di Ombarade. Jadi kalau kamu lewat ini jalan ke pasar, sebelum sampai pasar itu kampung Pemiru, saya punya kampung di pinggir jalan saja. Saya di situ. Rumah saya di Ombarade memang dekat Keliling. Udah bilang Bapak Tanul Tugu, Bapak Tuliu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya, saya bertemu lagi dengan adik saya ini. Mohon maaf kalau saya panggil adik tanpa mengurangi rasa hormat, tapi itu lebih dari hormat saya. Kemudian Bapak Kepala KPH Sumba Barat, kita jumpa lagi di sini. Yang saya hormati Bapak Camat atau Wakil Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Desa Kalimbutilu, yang sangat saya hormati Bapak yang mewakili keluarga besar di kampung ini, Kampung Kalimbutilu, yang saya hormati anak saya Kris. Sekali lagi seluruh keluarga saya, Wakilnya yang saya hormati dan saya kasih. Pertama, kita berterima kasih sama Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan, hari ini kita masih memiliki napas kehidupan dan kita diberi kesempatan berpikir. Hari ini kita bicara tentang hari ulang tahun air. Sesungguhnya kita bicara tentang hidup dan matinya manusia. Hari ini dan yang akan datang. Hari ini kita bicara tentang lingkungan hidup, sebenarnya kita mau bicara tentang tumpuan hidupnya manusia hari ini dan ke depan. Hari ini apa yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada mereka yang sudah jadi tanah, yang hidup ratusan tahun. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang air, sumber mata air, kita bicara tentang pohon, kita bicara bagaimana menanam, sebenarnya kita sementara berbicara mau buat pertanggungjawaban kepada anak cucu kita yang akan datang. Hari ini sebenarnya kita harus berpikir tidak hanya lagi untuk diri kita. Kita hari ini harus berpikir, berusaha apa yang bisa saya wariskan bagi anak cucu saya yang akan datang. Saya hari ini sebenarnya mengingatkan kembali obsesi saya tentang sikap saya, pendapat saya, pandangan saya tentang orang Jawa. Jadi gini Bapak-Bapak, kau masih berpikir bagi orang lain. Saya harus jujur, hari ini saya bisa berdiri bukan karena Tuhan dan lewat Tuhan kepada orang lain. Kalau tanpa orang lain saya tidak bisa berdiri di sini. Itu prinsip. Yang kedua, ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita anugerah, berkat itu, kau tidak boleh menjadi milikmu sendiri. Kau harus katakan, kau harus sampaikan kepada sesamamu. Karena bagi saya ukuran kehormatan, tadi Risto sudah katakan, ukuran kehormatan dan harga diri dan kau sebagai manusia adalah ketika kau bisa berbuat sesuatu bagi sesamamu. Itulah hidup. Nah, pengalaman inilah Bapak Ibu, ketika Histo undang saya tahun berapa Histo ya? 2022. 2022. Ini anak sebenarnya di mama ini teman saya, teman kerja saya di Bapeda. Orang bapaknya saya kenal baik sekali. Dia tiba-tiba datang. Ya, kau siapa ini? Risto siapa? Sebut nama mamanya. Aduh, kau anaknya. Dia ngomong cerita. Dia katakan tentang konsep sekolah. Saya kembali pada perenungan hidup saya. Tentang perjalanan hidup saya. Dan pemahaman saya tetap orang-orang yang saya anggap berhasil. Dalam perenungan itu, saya mengatakan ini kesempatan. Karena kita orang Sumba ini ada kecenderungan untuk melupa diri. Kita orang Sumba ini menganggap diri kita ini tidak ada apa-apanya.
bahkan lebih rendah daripada orang lain. Kita orang Sumba ini selalu mengatakan yang dari luar itu wah. Kita orang Sumba termasuk orang yang paling terbuka. Tapi apa? Menjadi cap tentang keterbelakangan. Ya kami di anak kalangan, kalau kabang atau terpering pingin udah nyaina. Kalau misalnya, mohon maaf ya, ini kan orang anak kalang agak sombong dan angkuh. Kami di sana itu ada beberapa daerah tertentu yang dianggap itu lambang keterbelakangan. Tidak. Wano itu melihat dari aspek pemerintahan, itulah unit utama daripada pemerintahan terendah. Sehingga dulu ada yang namanya kepala Wano. Beitong yang sekarang akhirnya menjadi kepala dusun. Ya. Kemudian kampung itu adalah satu unit organisasi yang terkecil yang nomor 2 setelah keluarga ada kampung. Kampung itu pasti terdiri dari beberapa rumah. Saya mau jelaskan pada Bapak Ibu, lembaga peradaban manusia Sumba. Karena dari kampung itulah dia tahu tentang yang baik dan tidak baik. Dari kampung itulah dia belajar tentang yang buruk dan tidak buruk. John Langgar, seorang anak didik yang besar dari kampung, dia menjadi seorang dokter hewan yang sangat terkenal di NTT, bahkan hidupnya di Amerika. Kakaknya Timur Langgar, John Langgar. Mereka itulah produksi kampung. Karena dari kampung itu mereka dididik tentang etika. Dari kampung itu dididik tentang moral. Tentang karakter manusia di kampung itu. Dan hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu menjadi masalah bangsa. Nilai yang bagi saya sekarang kadang-kadang sudah hilang. Itu nilai gotong royong. Nilai kepatuhan. Saya mau katakan pada Bapak Ibu tentang kata keramat, tentang rumah keramat, tentang pohon air atau pohon bambu. Harus dipandang itu adalah satu sikap kepatuhan. Jadi sekarang kita tidak mempertentangkan, ketika kita sekarang berbicara untuk maju ke depan, tidak boleh mempertentangkan nilai-nilai keagamaan. Dan tidak boleh mengatakan agama saya yang paling baik, agama kau tidak baik. Hari ini saya mau katakan, saya kira Bapak tahu, Marapu itu oleh negara sudah anggap sebagai sesuatu menghormati hak asasi manusia Indonesia. Bahwa itu juga adalah satu lembaga keagamaan yang harus diberi tempat. Sehingga bagi kita sekarang di Sumba, kau tidak boleh lagi bicara kau orang Marapu, saya orang Kristen. Sekarang saya mau bertanya sama kau, di mana bedanya orang Kristen dan orang Marapu? Di mana bedanya orang Kristen dan orang Islam? Kalau begitu, mari kita saling menghormati. Dengan satu prinsip, kita hanya punya Tuhan Allah yang satu. Nah, apa yang kita bicarakan hari ini jalan di bawah rame itu sudah jadi danau itu. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, maaf ini kebetulan Bapak ada, ini sebenarnya sudah ada tata ruangnya dulu. Bahkan waktu sama jadi BPD ini sudah lengkap dengan jalur hijaunya. Saya mau kasih tahu sama adik sekarang ini sudah ada tanda-tanda malapetaka. Ini apa? Hanya akibat ketidakpatuhan manusia. Contoh aja lah, itu antara yang mungkin masih ada tim masih ingat tahun berapa dulu yang banjir di antara, dan sekarang Bapak Ibu tahu. Itu kalau musim kemarau di Betabula itu air tangki habis itu. Di anak kalang itu Bapak Ibu kalau sudah musim kemarau, tangki yang punya tangki menjadi salah bisnis. Saya kira di sini juga sama. Ini sebenarnya sudah tanda-tanda bahwa masalah air menjadi soal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya langsung aja lah.
Ini mau dipilih. Pertama, hari ini saya mau katakan Bapak Desa dan seluruh masyarakat, agar Keribu Tilu betul-betul bagaimana Bapak Desa manfaatkan berbagai kebijakannya Prabowo sekarang ini, you bisa pakai. Pertama Bapak Ibu, dari bantuan desa itu kan pasti ada yang namanya pos untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Bapak Desa pakai itu, gini, saya bilang gini Bapak, habisnya hutan di Sumba ini saya mau katakan, karena kemiskinan. Hutan ini dalam tempo hitung menit jadi uang. Kalau gitu bagaimana Bapak? Kita harus berdamai. Orang yang ada di sekitar kawasan ini, dia harus punya uang. Dia harus berdayakan. Bagaimana caranya saya bilang? Yang ada manusia di sekitar hutan ini, kita rubah cara berpikirnya. Pertama, kalau konsep kita adalah bahwa hutan itu kita memperupayakan memperbanyak tutupannya, maka ada tanaman-tanaman perdagangan yang bisa kita kompromikan. Sehingga kawasan sekitar hutan itu kita tanam pohon yang nilai ekonomisnya ada, tapi aspek nilai lingkungannya ada. Contoh saya bilang itu. Kami di Sumba ini, dan kemiri, itu bisa menjadi pilihan. Kemudian, coklat, kopi, itu menjadi pilihan. Nah, dan kata itu Bapak, mudah-mudahan konsep saya ini tidak bertentangan dengan. Oleh sebab itu Bapak, singkat kata semua kata. Pertama, ada semangat. Ada kesadaran bahwa hutan ini, lingkungan terutama hutan ini, itulah hidup kita, hidup mati kita. Kita sepakat dulu. Ya. Kalau kita sepakat susah nanti. Yang kedua, bahwa budaya itu, budaya peradaban orang, itu menjadi basic kita bersatu. Menjadi kekuatan untuk memberikan motivasi. Budaya itu menjadi memberikan harapan bagi kita. Salah satunya adalah gotong royong itu. Oleh sebab itu mungkin ke depan. Ini ada anugerah Tuhan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi gini Bapak Ibu tahu kenapa? Jadi begitu saya masuk tadi hari tidur, demi Tuhan saya kaget betul. Selama ini kan kalau bila berjaya hanya saya sampai di jalan besar ini. Dari situ kita lewat terus sampai ke Kudus. Saya masuk ini kan belum. Saya masuk lebih dalam dulu waktu menyelesaikan masalah apa orang perbatasan Gaura dengan Boy bicara. Tapi betul baru kali saya masuk. Saya tadi masuk, saya kaget betul. Kenapa? Dia punya sistem penataan sawahnya. Ini hanya bisa sama kalau Bapak Ibu pergi di Lemboya. Di Lemboya itu kalau Bapak pergi di bawah kampung mata air Kapkerudi, di bawah itu dan ini Bapak Ibu di Sumba tidak ada ini. Di Bali Bapak Ibu itu orang dari Eropa datang hanya mau lihat bagaimana hebat ini orang Bali bisa buat sawah di bawah gunung ini. Bagi saya hari ini saya mau katakan kamu orang jauh lebih hebat. Kamu nenek moyang luar biasa. Pada wala lah kadi dari telaka ini, telaka ini, wala kamu itu luar biasa. Ini luar biasa. Ini keris kalau kau punya uang saja sedikit ya, kau punya uang, kau datangkan itu artis penyanyi keturunan orang Sumba, keturunan orang Jawa juga, Marejo. Kau suruh dia dari bawah dia jalan sore-sore sementara matahari kau syuting sama dia, baru langsung kau pulang. Percaya, ini akan menjadi hobi besar. Sementara Bapak Desa buat sedikit warung itu dengan produksi kopi lebih tinggi. Ini sudah modal. Saya lanjut supaya jangan terputus. Jadi saya mau tawarkan Bapak Kepala Dinas dan Pak Kepala bagaimana kita bersatu pikiran menjadi salah satu desa Keribu Tilu ini
yang mengkonsepkan konsep kekayaan ekonomi, tetapi sungguh-sungguh atas dasar pemahaman lingkungan. Jadi menurut saya gini, kalau sini memang sudah ada bibit kaharu, nanti dan kapan hari apa memilih hidup, saat akan mau biasa, tinggal pilih satu lokasi atau dua lokasi. Dan katakan gini, setiap kakak tanam 10 sampai 20 pohon kaharu. Atau kalau tidak ada satu hamparan yang menjadi hutan katakanlah desa, tanam kaharu. Karena gini Bapak, saya waktu jadi bupati, Bapak sampai ulah aduh setengah mati. Ini cari ini ciri ini macam cari emas. Dan sekarang satu lagi Bapak Desa yang tidak merusak itu, Panili Bapak Desa. Ini dulu kenapa Panili Bapak Sungai Bapak Desa, karena tidak jujur ya amat. Jadi Hengki Lianto yang ada di Gaura, yang sahabat itu berbicara, dia sekarang orang kaya di NTT. Dia beli coklat sekarang dia buat, dia kirim keluar. Kopi kita ini kopi orang Sumba Bapak Ibu, tidak kalah dengan kopi Flores. Ronaldo untuk Flores sekarang mondeda bilang kopi. Jadi mau saya katakan sama Bapak Ibu, kalau dulu orang Sumba bilang yang dikatakan orang kaya itu punya babi taring, punya mendapat. Hari ini kita berubah, orang kaya orang Sumba itu punya kopi dan coklat dan punya kemiri. Kan dari kopi dan kemiri itu bisa jadi mendapat. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ini kesempatan yang paling akhir. Mari kita orang Sumba berefleksi. Ya anak bidang upata huba, budaya yang kita bilang orang Sumba ini sudah salah. Budaya orang Sumba dulu yang katakan untuk solidaritas, dia menjadi lembaga, menjadi media transaksi. Saya mau kasih tahu sama engkau, ukuran orang Sumba sekarang ke depan bukan lagi temu mendapat. Itu orang Sumba. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not